Malam itu, aku termenung akan hidupku yang tidak ada artinya ini. Melihat diriku begitu ketergantungan dengan obat-obatan yang selama ini kuminum. Rasa cemas, depresi, dan ketakutan selalu menghantuiku. Apakah aku harus meminum obat-obatan ini terus-menerus? Sampai kapan, Tuhan? Apakah tidak ada jalan keluar lain yang membuatku agar bisa keluar dari keterikatan ini? Suatu hari, teman baikku Betty yang tahu mengenai keadaanku memintaku datang ke rumah Pak Sutri, Paulus, dan Villa untuk didoakan. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk datang, walaupun aku tidak mengenal mereka. Ternyata kedatanganku disambut baik oleh mereka. Mereka berkata, agar aku bisa terlepas dari keterikatanku, aku harus melakukan 5 senjata rohani. Senjata pertama, puasa. Jika ingin merasakan kehadiran Tuhan di hatiku, maka aku harus berpuasa menahan lapar untuk mematikan kedaginganku supaya rohku kuat. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Senjata kedua, rosario. Dalam berdoa rosario, maka aku akan diajarkan untuk taat, agar aku bisa lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku. Sama seperti Bunda Maria yang taat, tidak banyak bertanya, percaya saja ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berdoalah bersama Bunda Maria, karena Bunda yang akan menuntun doa-doamu pada Yesus. Peran Bunda selalu mendorong kita untuk mendengarkan ucapan Yesus dan melakukannya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. senjata ketiga, firman Tuhan. Ada saatnya pikiranku diliputi rasa depresi lagi, bahwa diri ini tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Diri ini ingin berteriak, "Oh Tuhan, mengapa kesusahan ini datang bertubi-tubi? Bantulah aku Tuhan. Sungguh, aku berteriak minta tolong kepadamu. Hanya Kaulah yang bisa menyelamatkanku." Tak terasa, aku pun tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi. Ada sosok seorang pria berwajah hangat datang di mimpiku. Pria itu tersenyum dan berkata, Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku langsung terbangun kaget. Entah kenapa ada suara yang menuntunku agar aku membaca firman di Alkitab. Firman adalah surat cinta yang Tuhan berikan untuk kita berjuang selama hidup di dunia. Kubuka Alkitab yang selama ini tidak pernah kusentuh. Ternyata perkataan laki-laki dalam mimpiku ada di Alkitab. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dialah Tuhan Yesus yang hadir di mimpiku. Depresi yang selama ini kurasakan, rasa ingin bunuh diri yang selalu datang, ternyata itu adalah intimidasi pikiran dari iblis agar aku menjadi serupa dengan dunia ini, agar aku dibuat putus asa dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku harus melawan semua pikiran itu dengan firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Senjata keempat, Ekaristi. Aku diminta untuk melakukan misa harian setiap harinya. Sebab Ekaristi adalah waktu intimku dengan Tuhan. Waktu di mana aku bisa mencurahkan isi hatiku kepadanya
Waktu di mana Tuhan berbicara lewat Romo yang memimpin. Waktu di mana aku menyatukan diri dengan tubuh dan darah Kristus pada saat komuni. Ketika aku bersatu dengan Kristus, maka iblis tidak berani mendekat. Komuni membuka mataku sehingga aku bisa semakin bersatu dengan Kristus. Pikiran dan karakter Kristus tinggal di dalam diriku. Tubuh dan darah Kristus mampu menghancurkan sakit penyakit dalam tubuhku jika aku sungguh-sungguh mengimaninya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Senjata kelima, pengakuan dosa. Dosa menjadi penghalang yang membawa doa-doaku ke surga. Dosa membuat tembok penghalang antara aku dan Tuhan. Sakramen pengakuan dosa adalah sarana untuk merobohkan tembok itu. Ketika aku mengaku dosa, aku merasa seperti dilahirkan kembali. Sebab dosa-dosaku sudah dihapuskan. Hati ini sungguh terasa lega. Dengan mengaku dosa, aku mendapat kuasa untuk mengalahkan iblis. Sebanyak apapun dosaku, aku tetap berharga di mata Tuhan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pasutri Paulus dan Villa mengatakan, 5 senjata hanyalah kendaraanku untuk berperang selama hidup di dunia ini. Melalui 5 senjata, maka hatiku akan semakin dimurnikan. Aku menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Aku jadi bisa lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidupku. Aku tidak boleh meninggalkan 5 senjata rohani. Ketika aku melakukannya, maka aku akan membuka celah. Ketika celah itu terbuka, maka iblis akan masuk dan mengintimidasi pikiranku kembali. Sama seperti yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 24, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.